Yang mengoreksi Septuaginta sampai pada akhir abad keempat itu adalah bapak-bapak gereja dari abad kedua, Origen, Lucian, dan Hesesius. Apakah orang-orang Yahudi yang memiliki tanah dalam bahasa Ibrani mengakui terjemahan Septuaginta, Pak? Silakan. Apa buktinya kalau orang-orang itu yang saya sebutkan itu mengoreksi Septuaginta? Silakan. Baik, Yesaya 7:14 silakan buka, Pak. Apakah kata Ha'almah di dalam PL Bapak itu artinya perawan atau perempuan muda? Perawan. Kenapa kata Ha'almah di dalam Yesaya 7:14 dalam bahasa Ibrani Ha'almah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Parthenos? Kenapa kata yang sama Ha'almah di Keluaran 2 ayat 8 menjadi Neanis, Pak? Silakan. Yang jelas Yesaya 7 ayat 14 dikutip di dalam Matius 1 dan jelas itu diterjemahkan sebagai perawan. Dan kalau saudara mau bicara tentang Yesaya 7 ayat 14 ya, hanya Indonesia menerjemahkan perempuan muda, King James menerjemahkan virgin, RSV sama bodohnya dengan Indonesia, NIV virgin, NASB virgin, ASV virgin, New King James virgin, semua virgin. Saya mau lebih pintar daripada para penterjemah ini? Silakan. Mau diulang, Pak, gimana? Saudara mau merasa lebih pintar daripada para penterjemah ini yang semua menerjemahkan virgin? Silakan. Saya tidak merasa lebih pintar. Yang saya tanya adalah kenapa Ha'almah di Yesaya 7:14 diterjemahkan menjadi Parthenos yang artinya virgin? Kenapa kata yang sama Ha'almah di Keluaran 2 ayat 8 diterjemahkan menjadi Neanis? Itu pertanyaan saya, Pak. Silakan, Pak. Tolong tanya Neanis artinya apa? Silakan. Perempuan muda, Pak. Silakan. Apa itu teksnya apa tuh? Teksnya? Keluaran berapa? Ha'almah. Keluarannya. Keluaran 2 ayat 8. Itu kan memang perawan. Ini kan kakaknya Musa kan? Kalau perawan kenapa nggak Parthenos, Pak? Loh, Parthenos itu bahasa Yunani, Pak. Silakan. Iya. Neanis juga bahasa Yunani, Pak. Silakan. Oh, dalam Septuaginta. Dari tadi kita ngomongin Septuaginta, Pak. Silakan, Pak. Satu kata itu seringkali bisa mempunyai beberapa arti. Jadi kadang-kadang harus dipilih arti ini, kadang-kadang harus dipilih arti yang itu. Silakan. Kalau arti kata betulah apa, Pak, bahasa Yunaninya? Silakan. Saya tidak tahu. Perawan, Pak. Perawan. Ya sudah, perawan. Kenapa Ha'almah yang bukan artinya perawan diterjemahkan menjadi perawan, Pak? Itu adalah bukti bahwa Septuaginta itu sudah dirubah-rubah oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, sampai Hesesius, sehingga Septuaginta seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Ini mohon maaf ya, bukan saya ngajarin ya Pak Budi ya. Tapi itu saya bisa pertanggungjawabkan datanya dari mana. Jadi, kalau Bapak bilang PB mengutip dari PL, kira-kira Pak Budi tahu nggak berapa ayat yang dikutip oleh penulis PB dari PL? Silakan Pak. Saya tidak pernah menghitung, tapi jelas banyak sekali. Silakan. 937 tepatnya, hampir 1000 ayat Pak. Artinya, kalau penulis PB banyak sekali mengutip dari PL, pertanyaan saya, apakah penulis PB ini diilhami oleh Roh Kudus atau diilhami oleh PL? Silakan Pak. Saya kira Bapak tidak mengerti perbedaan antara ilham dan wahyu ya. Saya tanya sekarang, mengerti atau tidak apa bedanya ilham dan wahyu? Silakan. Nah, gitu dong Pak. Wahyu Pak, kalau menurut kami wahyu itu adalah dari Tuhan, berasal dari Tuhan, diberikan kepada manusia khususnya nabi ya. Kalau ilham bisa diberikan kepada manusia biasa seperti kita. Silakan. Ilham diberikan kepada manusia biasa seperti kita. Itu sama sekali salah. Ya. Wahyu memang Tuhan memberikan kalau pengertian itu tidak bisa didapat dengan cara biasa. Alkitab itu bukan seluruhnya wahyu. Misalnya Injil Lukas diawali dengan dia menyelidiki. Lalu dalam Musa berjalan di padang gurun, dia mengalami semua itu, dia tulis, dia tidak butuh wahyu. Jadi Alkitab itu bukan seluruhnya wahyu. Tapi semua penulis Alkitab diilhami Allah. Ilham itu
yang diberikan Allah kepada manusia yang menulis itu supaya tulisannya tidak bisa salah. Silakan. Itu bedanya. Iya. Jadi PB itu firman Tuhan bukan, Pak? Ya, silakan. 2 Korintus 5 ayat 21 firman Tuhan bukan? 2 Korintus 5 ayat 21. Iya. Belum bilang, silakan. Silakan. Sudah. Saudara yang mesti tunjukkan ayatnya dong, silakan. Dia yang tidak mengenal dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya, Terus terus bagaimana mungkin Yesus bisa menebus manusia dari dosa sementara dia dibuat Allah menjadi dosa? Dia itu kan Yesus, Pak. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya. Nyanya itu huruf gede. Jadi Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena Pak Pendeta Budi Asali. Kita itu kan manusia. ya, terus Bagaimana mungkin seorang pribadi kedua dari Allah Trinitas dibuat Allah Bapa menjadi dosa? Kan nggak koser. saudara percaya ilmu penafsiran atau tidak? Silakan. Silakan. Saya sudah jawab. Anda pakai tafsir siapa? Kan tafsir ada Matthew Henry, Yerusalem, Bapak Gereja, Saint Agustinus, Thomas Aquinas. Anda pakai Tolong tafsir yang tunjukkan mana? satu saja penafsir yang mengatakan bahwa di sini ini artinya Yesus dibuat menjadi orang berdosa. Dia Silakan. enggak. Oke, lanjut. Ya, sudah saya silakan. Ya, dia di situ siapa? D-nya huruf gede. Saya kenal Pak Pendeta Anwar Chen. Itu D-nya huruf gede. Itu Yesus bukan? Silakan. Dia. D-nya huruf gede loh Pak Budi. Iya, memang. Yesus kan? Bagian awalnya dia tidak mengenal dosa. Iya. Terus Dibuatnya dibuatnya. menjadi dosa. Nah, yang membuat Yesus menjadi dosa siapa? Silakan. Allah Bapa bukan? Allah, ya. Berarti Silakan. Allah Bapa membuat Allah Putra menjadi dosa karena Tidak. loh. Silakan. Bagaimana Anda berkata tidak? Yesus di Makanya- dalam perspektif Anda Kita- sebagai seorang Timernya sudah pindah ke sini. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa tidak, bagaimana mungkin Anda seorang Calvinis yang mempunyai paham Trinitarian, tres personae, una substantia discreti non separati, Yesus yang adalah Allah Putra memiliki due nature, hypostatic union, Anda mengatakan bahwa Yesus bukan Allah Putra. Yesus Allah Putra tidak? Silakan Pak. Coba dibaca sekali lagi. Ini jelas bicara tentang Yesus bukan sebagai Allah. Loh, bagaimana mungkin? Saya belum selesai. Tapi dia bicara sebagai Yesus sebagai manusia. Dia yang tidak mengenal dosa. Kalau Allah tidak dibicarakan seperti itu, ini Yesus sebagai manusia. Silakan. Lukas 2 ayat 11, yang lahir Tuhan apa manusia? Lukas. Silakan. Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu Tolong juru bacakan ayatnya, selamat. jangan ayatnya dibebankan ke saya. Ya, saya bacain. Silakan. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan apa manusia? Silakan. Allah dan manusia dalam satu pribadi. Silakan. Nah, tadi ngomongnya kagak. Lanjut ke Dundi. Pusing saya. Kenapa? Allah dan manusia dalam satu pribadi. Silakan. Ya, awal kan saya dulu ngomong dalam konteks 2 Korintus 5 ayat 21. Dia di situ Yesus bukan Yesus. Nah, Yesus dalam perspektif seorang Calvinis dan Anda memegang konsep Trinitarian. Yesus itu kan Allah Putra. Ya. Dia Allah Putra, dia juga hypostatic union di Konsili Kalsedon. Itu ada teken kontraknya ada, kan gitu. Terus saya ngomong ke Pak Budi Asali, oh bukan Allah Putra. Sementara saya balik lagi Lukas 2 ayat 11, yang lahir manusia apa Tuhan? Anda bilang pribadi dari Trinitarian. Kan nggak objektif Pak Budi Asali. Ayo dong yang objektif, kita akademis sedikit. Lanjut silakan.